Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Krisantono. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya mengajar di MI Narussalama, Desa Aromanis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dahulu berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh Mas Pipi, ketua kelasnya. Yang gak berdoa mulai. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk? Aris mau absen dulu. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat id, mata pelajaran fikih kelas 4 semester 2. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat id dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menafsirkan hukum sholat idain dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menginterpretasikan tata cara sholat idain dengan baik dan benar. Nah, kali ini kita akan memperhatikan slide yang Pak Aris tayangkan. Sekarang mengenai pengertian sholat idain. Ada yang tahu anak-anak apa itu sholat idain? Betul sekali. Sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada setiap 1 tahun sekali, yaitu 2 hari raya, yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sekarang mengenai pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan apa, anak-anak? Puasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Jadi setelah kita melakukan puasa selama 30 hari, setelah itu kita melakukan sholat Idul Fitri. Mengenai Idul Fitri berasal dari kata apa, Mbak Fitrian? Id yang artinya kembali dan fitri berarti berbuka. Betul sekali. Id artinya kembali berbuka. Karena apa? Setelah kita melakukan puasa selama 30 hari, kita diperbolehkan Minum dan makan di siang hari. makan dan minum di siang hari. Selanjutnya, sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal berapa? 1 Syawal. Tanggal 1 Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kita berkunjung ke rumah kerabat saudara. Untuk apa, anak-anak? Bersilaturahmi dan bermaaf dengan tetangga, saudara. Setelah kita mengetahui tentang pengertian sholat id, selanjutnya kita membahas tentang sunnah-sunnah sholat
sebelum sholat Idul Fitri, ayo baca bersama-sama. Sebelum sholat Idul Fitri. Nah, yang kedua, memakai apa? Memakai wangian. Karena apa? Kita pada waktu sholat Idul Fitri berkumpul dengan orang banyak, maka harus memakai wangi. Sekarang selanjutnya yang ketiga yaitu pakaian atau baju yang lama, boleh apa tidak anak-anak? Boleh. Asalkan pakaiannya atau bajunya bersih dan suci. Selanjutnya yang keempat, melewati jalan yang melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat. Selanjutnya makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat. Kenapa kita disunahkan makan dan minum sebelum sholat Id, anak-anak? Karena menandakan bahwa kita sudah tidak puasa lagi. Sekali, karena menandakan kalau kita sudah tidak berpuasa lagi. Maka di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal kita boleh makan dan minum. Nah, selanjutnya memandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya matahari. Memandangkan takbir habis selesai dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sholat Idul Adha. Nah, anak-anak, apa itu pengertian sholat Idul Adha? Sekali, sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Anak-anak, pada tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan sholat Idul Adha. Ada yang tahu? Setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita pasti melakukan kurban. Nah, hewan apa saja yang dikurbankan? Dikurbankan boleh unta, sapi, kambing, dan kerbau. Selanjutnya penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah. Anak-anak ada yang tahu hari Tasyrik itu tanggal berapa? Dan tanggal 13 Zulhijjah. Selanjutnya mengenai sunnah sholat Idul Adha. Nah, mengenai sholat, adapun sunnah sholat Idul Adha yang pertama adalah mandi sebelum melakukan sholat Idul Adha. Jadi sebelum kita melakukan sholat Idul Adha, kita sunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sunnah yang kedua yaitu tidak makan dan minum sebelum sholat. Kenapa Pak sholat disunahkan untuk makan dan minum? Kalau Idul Adha tidak disunahkan untuk makan dan minum. Kenapa? Karena setelah kita melakukan sholat Idul Adha, setelah itu ada proses penyembelihan hewan kurban. Setelah itu kan pasti ada masak-masakan. Ada orang yang masak
pembelian hewan kurban. Dikhawatirkan nanti kita akan makan besar. Ya, dikhawatirkan nanti akan makan besar. Selanjutnya melewati jalan yang berbeda berangkat dan pulang dari sholat Idul Adha. Itu sama seperti sholat Idul Fitri. Yang kelima, mendengar. Setelah kita melakukan sholat Idul Adha, disunahkan untuk mendengarkan terlebih dahulu. Jadi pada waktu setelah melakukan sholat Idul Adha, jangan pulang terlebih dahulu. Kita disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Untuk yang keenam, mengumandangkan takbir dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Mengumandangkan takbir dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah. Itu mengenai sunnah sholat Idul Adha. Nah, untuk selanjutnya mengenai hukum sholat Idain. Nah, anak-anak, ada yang tahu hukum sholat Idain itu apa? Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan. Jadi hukum sholat Idain yaitu sunnah muakkad. Karena apa, Nah? Ya betul, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena apa? Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat Id. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat Id. Nah, ketentuan sholat Id yang pertama yaitu sholat Id dilakukan 2 rakaat. Sholat Id dilakukan 2 rakaat. Yang kedua, sebelum sholat Id tidak disunahkan untuk adzan dan iqomah. Jadi sebelum sholat Id tidak disunahkan adzan dan iqomah maupun melakukan sunnah, sholat sunnah, qobliyah maupun ba'diyah. Selanjutnya, sholat Id sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Sholat Id dilakukan secara berjamaah. Selanjutnya, sholat Id dilakukan di masjid. Nah, betul sekali. Sholat Id dilakukan di masjid jika menampung seluruh jamaah. Nah, bisa juga dilakukan di lapangan yang luas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang, sekarang kita lanjutkan tentang tata cara sholat Idain. Mengenai syarat-syarat sholat Idain sama seperti syarat melakukan sholat fardu. Yang membedakan terletak pada niat, jumlah takbir, dan waktu pelaksanaan. Itu mengenai syarat-syarat sholat Idain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang niat sholat Idain. Nah, niat sholat Id niatnya dilakukan di dalam hati dan juga dilafalkan. Ayo kita baca bersama-sama niat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mengenai niat sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mengenai niat sholat Idul Adha, kita bersama-sama.
melanjutkan takbiratul ihram dengan sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Selanjutnya setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan takbir 7 kali. Di sela-sela takbir, nah ketika membaca takbir, kita mengucapkan tasbih dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu mengenai tasbih setelah melakukan takbir. Takbir dilakukan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Selanjutnya membaca Al-Fatihah dilanjutkan membaca surah pendek. Nah, disunahkan membaca surah Al-Kahf atau Al-A'la. Kalau tidak bisa membaca surah Al-Kahf atau Al-A'la, boleh itu disunahkan membaca surah Al-Kahf atau Al-A'la. Selanjutnya setelah membaca surah dilanjutkan dengan rukuk. Nah, tidak diteruskan dengan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib. Selanjutnya pada rakaat kedua takbir sebanyak berapa kali? 5 kali. 5 kali. Betul. Di antara takbir disunahkan seperti rakaat pertama tadi membaca tasbih. Selanjutnya dilanjutkan dengan rukuk, i'tidal, sujud 2 kali dan tahiyat akhir, lalu dilanjutkan dengan salam. Setelah sholat Id, kita disuruh melakukan khutbah sebanyak 2 kali, yaitu pada khutbah pertama membaca takbir sebanyak 9 kali dan pada khutbah kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Selanjutnya rukun khutbah sholat Id dengan rukun khutbah sholat Jumat itu hampir sama. Nah, kemudian ada juga kelompok B maju ke depan. Tidak berlian kelompok C. Nah, ini langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing dan membentuk kelompok. Ayo bantunya ditata. Sekarang kita mulai mempresentasikan hasil diskusi pada kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok A, ketua kelompoknya Mbak Fitria untuk masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang sholat Id. Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu silakan tepuk tangan. Nah, kelompok B untuk mempresentasikan dua kelompoknya, silakan maju ke depan. Mbak Ska. Rukun sholat Id adalah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya yang terakhir kelompok C untuk mempresentasikan, maju ke depan silakan Mbak Belia. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah kalian berdiskusi pada hari ini dan mempresentasikan pada kelompoknya masing-masing, sekarang kita simpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran pada pagi hari ini tentang sholat Id. Yang pertama ketika sholat Id itu pengertian sholat Id adalah sholat
Rukun sholat Id adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga tentang tata cara sholat Id. Yang pertama membaca nih. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat takbir 7 kali pada rakaat pertama. Kemudian yang kelima membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Yang diutamakan yaitu surah Al-Kahf atau surah Al-An'am. Kemudian selanjutnya yang keenam setelah membaca surah dilanjutkan ruku, i'tidal Kemudian selanjutnya pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Dan di antaranya dengan membaca tasbih. Diutamakan surah Al-Wassiyah. Kemudian yang ke-10 dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, balik dan dengan salam. Selanjutnya dilanjutkan melakukan khutbah 2 kali. Khutbah pertama membaca takbir sebanyak 9 kali dan khutbah kedua membaca takbir sebanyak 10 kali mengenai rukun sholat Id sama seperti rukun sholat Jumat. Nah, demikian anak-anak, ini ada lembar kerja peserta didik RKPD. Pak Aris akan bagikan satu persatu untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Paham anak-anak? Nah, untuk materi minggu depan yaitu tentang mempraktekkan tata cara sholat Id. Tolong anak-anak dipersiapkan dengan baik ya. Tolong anak-anak di rumah jangan lupa belajar yang rajin, tetap semangat. Semoga menjadi anak yang pintar. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.